Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku, Khusus Fatimah dari Departemen Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, aku akan memaparkan mengenai rencana penelitianku di bidang bioremediasi. Simak yuk, ini dia judul dari penelitianku nanti, yaitu mengenai biostimulasi limbah organik pada lingkungan pesisir Semarang Utara dan identifikasi mikroba pendegradasi melalui metabarcoding. Untuk dosen pembimbingnya ada Profesor Dr. Insinyur Agus Sabdono MSc, Dr. Andes Bagio MSI. Nah, kenapa sih aku memilih topik dari bioremediasi ini sendiri? Nah, apa sih bioremediasi itu? Bioremediasi merupakan salah satu teknik untuk mendegradasi limbah, baik limbah organik maupun anorganik. Di lingkungan pesisir seperti di Semarang Utara, banyak sekali ditemukan limbah organik berupa limbah organik dari ikan. Limbah organik dari ikan ini berasal dari aktivitas perdagangan yang ada di pesisir Semarang. Nah, kenapa limbah organik ini sangat mengganggu? Yang pertama, dia menimbulkan bau yang tidak sedap bagi masyarakat di sekitarnya. Selain itu, juga bisa menghasilkan bakteri-bakteri patogen yang berbahaya bagi manusia. Nah, oleh karena itu, kita memerlukan bioremediasi dengan agen bakteri. Kemudian, untuk bakteri sendiri nanti akan kita identifikasi menggunakan metabarcoding. Selain itu, proses bioremediasi sendiri bisa dipercepat dengan menggunakan teknik biostimulasi. Apa itu teknik biostimulasi? Lanjut. Nah, limbah ikan sendiri itu banyak sekali ya teman-teman. Mulai dari ikan-ikan non-target, kemudian jeruan ikan, sisik ikan, dan kepala ikan. Yang limbah-limbah nantinya akan menghasilkan bau busuk, bahkan sampai menimbulkan penyakit. Dari data di Puskesmas Pusat Bandar Harjo dan juga Puskesmas Pembantu di Kelurahan Kuningan di tahun 2015 bisa dilihat bahwa penyakit-penyakit yang banyak timbul adalah penyakit diare, tifus, dan juga penyakit lainnya. Sehingga kita perlu melakukan penanganan limbah yaitu melalui teknik bioremediasi menggunakan agen bakteri. Nah, apa sih bioremediasi itu? Ya seperti yang aku jelaskan tadi bahwa bioremediasi merupakan salah satu teknik untuk menangani limbah atau menangani pencemar dengan menggunakan agen biologis seperti bakteri. Akan tetapi ada beberapa faktor pembatas dari bioremediasi itu sendiri, mulai dari pH, suhu, nutrisi, konsentrasi dari kontaminan, dan juga oksigen. Kenapa kita harus menggunakan teknik bioremediasi? Menurut penelitian dari Prelo tahun 2010 bahwa bioremediasi merupakan teknik untuk mendegradasi limbah yang paling murah. Kenapa paling murah? Bisa dilihat bahwa yang paling mahal itu ada teknik dari dredging yang membutuhkan dana sebesar $1.750 tiap meter kubiknya. Sedangkan bioremediasi hanya $0,78 saja untuk tiap meter kubiknya. Selanjutnya, apa tujuan dari penelitian ini? Yang pertama, bioremediasi dan juga biostimulasi untuk limbah organik yang ada di lingkungan pesisir Semarang. Yang kedua ada identifikasi bakteri bioremediator dengan menggunakan metabarcoding. Dan yang ketiga adalah optimalisasi untuk pengolahan limbah organik itu sendiri. Manfaatnya, yang pertama ada mengoptimalkan pengolahan limbah melalui teknik bioremediasi untuk mengetahui jenis bakteri yang berperan dalam bioremediasi dan juga untuk referensi dan juga database untuk penelitian selanjutnya nih. Nah, apa sih metode yang akan digunakan? Metodenya yang pertama kita akan melakukan sampling. Sampling yang kita gunakan adalah purposive sampling atau sampling dengan tujuan tertentu untuk mengambil limbah organik, terutama limbah ikan yang ada di pesisir Semarang Utara. Selanjutnya akan kita identifikasi bakteri dari pendegradasi atau bioremediatornya melalui teknik metabarcoding. Kemudian kita lakukan biostimulasi nutrisi pada bakteri menggunakan nutrisi N, P, dan juga K. Setelah itu, setelah didapatkan komposisi yang tepat, kita lanjutkan dengan uji lapangan. Nah, ini dia ada beberapa teknik dari metabarcoding. Yang pertama ada environmental sampling atau sampling dari lingkungan. Kemudian kita lakukan tahapan ekstraksi DNA, kemudian ada group specific primer, kita lakukan HTS, terakhir analisa bioinformatika sehingga didapatkan identifikasi dari spesies. Setelah itu, kita dapatkan rancangan dari biostimulasinya. Setelah kita dapatkan
bakteri dari agen bioremediator, kita tambahkan nutrien seperti N, P, dan juga K dengan komposisi tertentu, hingga pada akhirnya kita dapatkan isolat terbaik dan komposisi terbaik. Selanjutnya kita lakukan uji lapangan. Uji lapangan ini dilakukan dengan cara menambahkan bakteri dan juga nutrisi yang sudah kita buat, ditambahkan dengan limbah organik. Kita masukkan ke dalam sebuah tong, kemudian kita analisa waktu dari remediasi itu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai rencana penelitian kepada kali ini. Ada kurang dan lebihnya, aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.